sehat. Yang kami hormati, narasumber pada kegiatan Career Prep Series 2026, agenda ke-11, yakni Kak Dinda Angkatasan sebagai Customer Success Associate at Kinobi, serta seluruh peserta Career Prep Series 2026 yang telah bergabung melalui Zoom Meeting pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Cindy Orensa dari Duta Kampus ITB tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan membantu jalannya kegiatan Career Prep Series 2026 sesi ke-12 dengan tema Getting Internship Ready, Entering the Workplace with Confidence. Career Prep Series 2026 merupakan kegiatan rutin, seminar atau webinar karir yang akan membahas mengenai soft skill yang dibutuhkan teman-teman karir dalam persiapan memasuki dunia kerja, seperti pembuatan CV, tips and trick interview, maupun proses persiapan karir lainnya. Jadi, jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan ini agar teman karir siap masuk dunia kerja nantinya. Untuk kegiatan Career Prep Series 2026 ke-12 hari ini merupakan hasil kolaborasi antara ITB Career Center dan Kinobi yang dirancang untuk membantu mahasiswa memahami realita dunia kerja, tantangan ketenagakerjaan, serta strategi mempersiapkan diri agar lebih siap memasuki dunia profesional di tahun 2026. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara, kami informasikan kepada seluruh peserta bahwa presensi kehadiran sekaligus pengisian feedback menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dan akan kami berikan mendekati selesainya acara. Tautan presensi juga akan kami bagikan melalui kolom chat, jadi mohon memastikan nama yang diisi sesuai dengan data dari pendaftaran teman-teman sekalian. Baik, sebagai pembuka rangkaian kegiatan pada siang hari ini, kami akan mengawali dengan pemutaran video profil ITB Career Center. Video ini akan memberikan gambaran singkat mengenai peran ITB Career Center dalam mendukung pengembangan karir mahasiswa dan alumni ITB. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video ITB Career Center. Setiap mahasiswa dan alumni memiliki potensi yang kami bantu arahkan menuju dunia karir yang cemerlang. Halo, nama saya Intan Taufik. Saat ini saya adalah Kepala ITB Career Center atau juga dikenal sebagai Subdirektorat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa. Unit ini berada di bawah Direktorat Kemahasiswaan ITB. Unit kami berfokus pada pengembangan karir, peningkatan kompetensi, maupun kewirausahaan untuk mahasiswa maupun alumni muda ITB. Melalui kampus rekrutmen, mahasiswa, alumni, dan perusahaan bertemu untuk kesempatan karir terbaik yang berdampak. Kami menghadirkan informasi terbaru tentang peluang kerja, magang secara cepat dan relevan. Kami juga membantu kesiapan karir melalui pelatihan, seminar, dan pengembangan kompetensi lainnya. Layanan konseling karir dapat membantu mahasiswa menentukan arah dan percaya diri dalam langkah. Bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha sendiri, ITB Career Center juga mendukung melalui program mahasiswa wirausaha. Website karir dapat diakses mahasiswa untuk ratusan lowongan kerja secara cepat, praktis, dan terhubung dengan banyak perusahaan. Titian Karir Terpadu ITB, satu event yang membuka pintu lebar ke perusahaan dan peluang karir terbaik untuk masa depan. Kami berharap semua mahasiswa maupun alumni muda dapat bergabung dengan unit ini sehingga kita bersama-sama dapat mengembangkan diri dan juga semakin berdampak. Terima kasih. Semoga video tersebut dapat memberikan gambaran mengenai layanan dan dukungan yang disediakan oleh ITB Career Center bagi mahasiswa dan alumni. Bagi teman karir yang ingin menanyakan atau ingin mengetahui manfaat layanan atau program Career Center, seperti pada layanan video tersebut, silakan mendaftar member pada www.karir.itb.ac.id/registration. Selanjutnya, kita akan memasuki agenda utama, yakni sesi webinar dengan materi Getting Internship Ready, Entering the Workplace with Confidence. Pada sesi ini, akan membekali teman karir dengan pengetahuan
serta keterampilan dasar sebelum memulai program magang. Teman karir akan mempelajari ekspektasi dunia kerja, etika dan profesionalisme di lingkungan kerja, cara membangun komunikasi yang efektif, serta strategi untuk beradaptasi dan memberikan performa terbaik sejak hari pertama. Melalui sesi ini, teman karir diharapkan dapat memasuki dunia kerja dengan lebih percaya diri, siap belajar, dan mampu memaksimalkan pengalaman magang sebagai langkah awal membangun karir. Materi sesi webinar ini akan dibawakan oleh Kak Dinda Angkotasan sebagai Customer Success Associate at Kinobi. Pada Kak Dinda, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan screen kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Cindy. Suaraku terdengar dengan jelas ya, teman-teman. Oke, Terdengar, Kak. ya, terima kasih banyak kepada tim ITB Career Center telah mengundang aku lagi gitu ya untuk membawakan dan memberikan insight ke teman-teman semua pada hari ini. Senang akhirnya bisa ketemu dengan mungkin ada yang sudah pernah ikut sebelumnya bersama aku atau mungkin ada yang belum gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku juga langsung izin share screen ya untuk materi kita hari ini. Oke. Oke, layarnya sudah terlihat ya, teman-teman semua. Oke, ya teman-teman, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Cindy, jadi hari ini kita akan banyak ngobrol dan juga diskusi tentang hal yang sebenarnya mungkin kelihatannya sederhana gitu ya, tapi sebenarnya tuh masih um, cukup menentukan pengalaman magang kita gitu ke depannya. Banyak orang-orang yang sebenarnya fokusnya itu tentang gimana caranya mereka mendapatkan magang. Begitu mereka biasanya mendapatkan acceptance letter, rasanya tuh seperti misi udah selesai gitu. Kita udah mendapatkan apa yang kita coba capai gitu. Padahal sebenarnya ketika teman-teman masuk, tantangan yang sebenarnya itu baru dimulai gitu. Dan kita harus belajar gimana cara kita bekerja sama dengan orang lain, gimana kita bisa memahami ekspektasi, bertanya dengan tepat, dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan breakdown satu persatu gitu. So, untuk sesi hari ini kita bukan mempelajari gitu ya, gimana bisa menjadi intern yang langsung sempurna, tapi sesi ini terkait dengan tentang kita punya pegangan ketika belum tahu harus berbuat apa. So, selama sesi ini berlangsung, coba teman-teman bayangin diri teman-teman itu bukan lagi mahasiswa, tapi teman-teman merupakan orang-orang, seorang intern gitu ya, yang besok merupakan hari pertama teman-teman bergabung, atau day one teman-teman bekerja. Oke? Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, mungkin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Thank you so much. Cindy tadi sudah diperkenalkan juga. Namaku Dinda, teman-teman. Saat ini sebagai Customer Success Associate di Kinobi, yang alhamdulillah sebelumnya hampir 3 tahun di HR. Waktu di HR itu aku paling banyak nge-handle di bagian recruitment and selections. Dan kemudian di dalamnya pun, selain dari proses rekrutmen, aku juga yang biasanya nge-handle new employee, terutama intern. Seperti itu. So, besar harapannya dari sini, berdasarkan pengalaman yang aku punya di berbagai industri yang pernah aku bekerja gitu di dalamnya ya, bisa share insight ke teman-teman semua. Kira-kira intern seperti apa sih yang stand out di mata recruiter, bukan hanya pada saat proses rekrutmennya aja gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa sih sesi hari ini tuh penting gitu? Dan aku yakin mungkin beberapa dari teman-teman juga sudah tahu ya, sesi ini tuh penting. That's why teman-teman ada di sini. Nah, jadi gini teman-teman, magang itu bukan cuma sekedar kita diterima atau enggak. Tapi magang itu juga terkait dengan apakah kita siap bekerja gitu. Apakah kita siap beradaptasi dan apakah kita siap berkembang setelah kita berada di dalamnya. Nah, tahap pertama itu adalah ya pastinya get selected gitu. Kita dipilih, kita berhasil lolos dari sekian banyak tahap proses rekrutmen gitu. Di sini kita kan pasti perlu membuat application, CV, atau yang melalui proses interview yang benar-benar relevan gitu dengan kebutuhan perusahaan. Bukan cuma menjadi dokumen yang daftarnya tuh panjang dan juga banyak kegiatan yang pernah dilakukan. No, gitu. Nah, tahap kedua itu adalah start strong. Biasanya reputasi awal kita itu terbentuk dari beberapa minggu pertama ketika kita bergabung. Apakah
kita itu bisa cepat memahami sesuatu, apakah kita bisa bertanya dengan jelas, apakah kita memberikan update sebelum diminta. Seperti itu. Biasanya itu 1 atau 2 minggu pertama itu yang akan menentukan teman-teman itu seperti apa sih orangnya, gitu ya. Nah, di tahap ketiga adalah grow with confidence, gitu. Di mana feedback, kesalahan, dan deadline itu bukan sebuah tanda bahwa kita gagal sebenarnya. Tapi hal-hal yang tadi aku sebutkan itu merupakan bagian dari proses kita bisa berubah dari mahasiswa menjadi young professional, gitu ya. Nah, supaya jelasnya, mungkin kita lihat dulu ya perjalanan atau journey kita di sesi hari ini. Oke, nah ini adalah workshop roadmap. Jadi hari ini apa yang akan kita bahas pada sesi hari ini gitu ya. Kalau misalnya kita lihat teman-teman perjalanan magang secara utuh, prosesnya itu tuh sebenarnya nggak berhenti setelah teman-teman apply, apalagi ketika teman-teman diterima gitu ya. Mungkin kita mulai dulu dari apply. Kalau misalnya kita mulai dari apply, yaitu kita memahami gitu ya, apa yang dicari oleh perusahaan dan gimana kita bisa memposisikan pengalaman kita dengan tepat. Lalu kita setelah itu masuk ke tahap interview, di mana di tahap interview ini ketika kita harus mampu mencerminkan diri kita dan juga pengalaman secara jelas. Gitu. Yang aku yakin teman-teman di sesi yang sebelumnya sudah bergabung juga ya terkait dengan interview. Nah, kemudian setelah teman-teman diterima, itu ada first week. Di fase ini biasanya kita akan belajar siapa aja orang-orang yang ada di dalam tim, bukan cuma tim, bahkan di company-nya juga, tools apa yang digunakan, dan seperti apa sih prioritas kita dalam pekerjaan ini. Gitu. Nah, setelah itu, masuk ke daily work. Disinilah adanya komunikasi, progress update, ada meeting-meeting, dan juga adanya penyelesaian tugas atau responsibility lainnya. Serta yang terakhir itu adalah growth, yaitu gimana kita bisa belajar dari feedback, kesalahan, dan tantangan-tantangan kerja. Nah, fokus terbesar dari sesi ini sebenarnya ada pada bagian setelah teman-teman diterima. Gimana teman-teman bisa mulai dengan baik dan juga bekerja dengan percaya diri, namun terkait dengan konteks apply dan interview tetap penting sih, karena ekspektasi yang dinilai saat seleksi itu biasanya akan terus dibawa sampai teman-teman itu bekerja. Nah, sekarang sebelum kita bahas apa yang harus dilakukan oleh peserta magang atau intern gitu ya, kita coba lihat dulu dari perspektif perusahaan. Oke, di bagian yang pertama ini teman-teman, kita akan coba ngelihat dari sisi orang yang menerima dan juga membimbing intern. Diri kita dalam hal ini ya sebagai intern. Coba kalau misalnya teman-teman bayangin gitu ya. Teman-teman bayangin, teman-teman ini merupakan supervisor. Teman-teman punya pekerjaan sendiri, punya responsibility sendiri, punya deadline sendiri gitu. Kemudian ada nih seorang intern, ada peserta magang yang harus teman-teman arahin. Kira-kira apa sih yang membuat teman-teman itu ngerasa, oke, orang ini bisa kita percaya. Nah, di sini aku mau tahu dulu nih, kalau misalnya teman-teman sebagai supervisor dan memiliki seorang intern, apa yang membuat teman-teman ngerasa orang ini, si intern ini bisa dipercaya oleh teman-teman untuk ngebantu keseharian yang dibutuhkan. Mungkin boleh di chat box. Kalau misalnya teman-teman jadi supervisor, kira-kira apa yang membuat seseorang itu bisa teman-teman yakinin bisa dipercaya? Apapun jawabannya, atau kalau misalnya malu-malu gitu ya, taruhnya di public chat, boleh juga kok DM ke aku. Dan tetap stay anonim, karena nanti aku nggak akan sebutin nama. Oke, dari Kak Aurin, udah pernah punya pengalaman yang serupa sebelumnya dan ada resultnya. Oke, nice. Oke, udah ada pengalaman yang serupa dan ada resultnya. Jadi udah terbukti gitu ya dari pengalaman sebelumnya. Jadi ya memang orang ini bisa dipercaya karena memang sudah melakukannya gitu. Dari yang lain mungkin. Oke, ada yang DM aku anonim. Resilient Kak terhadap workload. Oke, resilient. Ini bagus nih. Resilient terhadap workload. Apalagi mungkin di minggu-minggu pertama biasanya ada banyak yang harus kita pelajarin dan kita harus mampu beradaptasi dengan cepat ya. Yes, thank you. Ada lagi nggak yang lain? Mungkin satu lagi nih. Apa sih yang membuat teman-teman kalau misalnya jadi supervisor ngelihat seorang intern, oh orang ini bisa nih dipercaya. Oke, ada lagi masuk di DM aku. Kalau adaptif dengan tools, nah ini juga bisa. Gitu. Kalau misalnya teman-teman cepat beradaptasi, bukan cuma terkait memahami workflow yang ada dalam responsibility atau tugas tertentu, tapi teman-teman juga adaptif terhadap tools-tools baru yang digunakan
itu juga menjadi nilai plus gitu. Akan sangat membantu juga bagi perusahaan. Ada lagi, their action atau decision ketika menghadapi suatu situasi. Nah, ini juga bagus. Gitu. Yes, sebenarnya, even as a supervisor myself, aku juga biasanya ini hal-hal yang biasanya aku lihat gitu ya, dalam 1 atau 2 minggu pertama. Oke, thank you teman-teman. Oke, itu dari teman-teman semua. Kalau misalnya dari aku juga, perusahaan itu biasanya tidak mengharapkan intern tuh udah tahu semua sebenarnya. So, kalau misalnya di sini ada yang bilang, Kak, tapi aku harus ada pengalaman yang banyak dulu nggak untuk intern? Jawabannya enggak. Sebenarnya kita nggak harus sempurna gitu ketika kita bergabung sebagai intern. Kalau misalnya intern sudah menguasai semua hal gitu ya, mungkin namanya bukan intern lagi, tapi full time gitu. Karena kalau misalnya teman-teman udah experience dan udah memahami cara kerjanya dan semuanya, memang teman-teman udah harusnya menjadi full time gitu ya. Yang dicari itu sebenarnya adalah orang-orang yang mau belajar, yang bisa diberikan arahan, dan juga cukup predictable dalam bekerja gitu. Nah, predictable di sini sebenarnya bukan berarti kaku gitu, tapi maksudnya ya supervisor tahu kalau misalnya ada kendala, kalian itu akan memberikan kabar. Kalau misalnya ada deadline, teman-teman bisa mengelolanya dengan baik. Dan kalau misalnya teman-teman nggak paham, teman-teman akan bertanya. Nah, sebenarnya teman-teman, di sini tuh ada 4 kualitas sederhana yang biasanya sangat cepat dilihat oleh supervisor di bulan pertama. Oke. Yang pertama ya teman-teman, salah satu miskonsepsi terbesar dalam mengira intern itu yang paling reliable, pasti intern yang paling pintar. Padahal sebenarnya reliability lebih banyak berkaitan dengan konsistensi dan cara kita mengelola sebuah komitmen. Yang pertama, di sini ada functionality. Bukan cuma terkait dengan datangnya tepat waktu, kemudian teman-teman mampu, ya bahkan mungkin sebelumnya gitu ya, sudah datang terlebih dahulu, tapi juga gimana teman-teman bisa mengumpulkan pekerjaan sesuai dengan janji teman-teman semua. Kalau ternyata ada resiko terlambat, teman-teman bisa kabarin sebelum deadline, bukan setelah ditanya. Misalnya teman-teman udah ada deadline, nggak ada kabar sama sekali, bahkan selama prosesnya harus ditanya dulu. Nah, lebih baik dihindari seperti itu. Yang kedua itu adalah proactiveness, di mana proaktif ini bukan berarti teman-teman mengambil semua pekerjaan atau selalu bicara paling banyak gitu ya. Proaktif itu tuh bisa sesederhana, oke, aku udah kerjain atau aku udah selesai task yang A nih, setelah ini prioritasnya yang B atau yang C. Nah, yang ketiga itu ada professional attitude. Tetap sopan, tetap tenang ketika ada tekanan, kemudian juga terbuka dengan adanya feedback. Profesional bukan berarti di sini teman-teman selalu formal ya, tapi respons kita tetap jelas dan juga bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini adalah result orientation. Jadi kita bukan cuma bilang, oke, aku udah kerjain tugas ini, tapi ya kita bisa menjelaskan apa hasilnya dan apa yang berubah gitu dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah, 4 hal ini yang kelihatannya mungkin sederhana, tapi semuanya membutuhkan perubahan pola pikir dari student mode ke workplace mode gitu ya. Oke, nah ini adalah terkait dengan student mode to workplace mode-nya sendiri. Student mode itu sebenarnya ya bukan sesuatu yang salah juga sih gitu. Cuma memang sistem di kampus dan di tempat kerja punya ekspektasi yang berbeda pastinya. Kalau di kampus ya kita tuh sering menunggu instruksi yang lengkap misalnya dari dosen, asdos dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya udah di tempat kerja, instruksinya kan belum sempurna. Jadi kita harus konfirmasi terlebih dahulu nih ke supervisor atau misalnya ke tim. Di kampus juga kita mungkin takut bertanya karena khawatir kelihatannya tuh kayak nggak paham gitu dengan apa yang sudah disampaikan. Tapi di tempat kerja teman-teman, kalau misalnya teman-teman cuma diem doang dan juga menebak, justru itu bisa menimbulkan kesalahan yang lebih besar. Jadi keberanian untuk klarifikasi itu merupakan bentuk tanggung jawab. Dan selain itu ya, di kampus itu kan biasanya kita bisa mengerjakan sendiri tanpa mendekati deadline gitu ya, atau sampai mendekati deadline. Tapi kalau misalnya di tempat kerja, supervisor itu tuh perlu tahu progres kita dari awal itu tuh seperti apa, supaya mereka juga punya waktu untuk ngebantu. Mereka punya waktu untuk cari workaround atau alternatif gitulah jika teman-teman memang mengalami atau menemukan sebuah kendala tertentu dalam menyelesaikannya gitu. Nah,
Satu hal yang perlu teman-teman ingat juga, supervisor itu nggak bisa ngebantu masalah yang mereka nggak ketahui. Nah, karena itu ya, makanya visibility itu sangat penting. Bukan berarti kita harus lapornya setiap 5 menit sekali gitu ya. Tapi ya, orang yang bekerja dengan kita itu perlu tahu status dan juga resikonya atas apa yang lagi kita kerjakan. Dan untuk menjalankan pola pikir ini, kita butuh kombinasi soft skills dan juga hard skills. Nah, ini dia beberapa skills yang sebenarnya ya dibutuhkan gitu. Setiap bidang sebenarnya punya hard skills yang berbeda sih. Mungkin kalau misalnya untuk anak-anak yang atau mahasiswa gitu yang biasa megang data, ya mereka paling banyak menggunakan spreadsheets, kemudian SQL atau visualisasi gitu. Kalau misalnya desain ya mungkin menggunakan Figma, Photoshop dan lain sebagainya. Oke, tapi apapun bidangnya, sebenarnya hampir semua intern itu akan menggunakan soft skills yang sama, yaitu ada komunikasi, time management, problem solving, dan juga adaptability. Nah, hard skill sebenarnya membantu kita menyelesaikan pekerjaan, sedangkan soft skills itu membantu pekerjaan itu mudah dipahami, dikoordinasikan, dan juga digunakan oleh orang lain. Misalnya, kalau teman-teman bisa ngebuat sebuah analisis yang sangat bagus gitu ya, tapi kalau misalnya nggak mendokumentasikan metodenya, nggak menjelaskan asumsi, dan juga tidak memberitahu ketika datanya belum lengkap, tim mungkin akan kesulitan menggunakan hasilnya. Coba pilih satu skill dari slide ini ya, teman-teman semua yang hadir. Salah satu skill dari slide ini, ya menurut teman-teman itu tuh udah cukup kuat. Lalu satu skill yang masih perlu ditingkatkan sebelum magang. Di sini ada beberapa tools, ada beberapa skills yang dibutuhkan oleh seorang intern. Gitu. Oke, kalau soft skills memang biasanya yang diutamakan, yang kita cari ya, kalau misalnya dari intern ya, dari segi komunikasinya. Gimana teman-teman bisa mengkomunikasikan sebuah task tertentu, dan kemudian ketika teman-teman bertanya pun itu juga clear. Gitu. Nah, kemudian ada time management, gimana teman-teman bisa mengelola semua task yang teman-teman miliki sehingga tidak mepet deadline gitu, dan bahkan kita bisa mengumpulkannya tepat waktu. Oke, nah kalau misalnya dari Aurin yang udah kuat itu tools yang masih perlu improvement, communication, yes. Sebenarnya kalau communication memang akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dan kita pun pasti akan menyesuaikan cara komunikasi di lingkungan kerja. Misalnya Aurin kerja di perusahaan A, mungkin cara komunikasinya beda dengan perusahaan yang B. Gitu. Dan kita perlu beradaptasi lagi dengan masing-masing cara komunikasi di setiap perusahaan itu. Gitu. Oke, ya ini ya sekilas mengenai tools dan juga skills apa saja yang biasanya dibutuhkan oleh seorang intern. Oke, yang perlu diingat juga yang tadi aku sempat sampaikan, kita nggak harus sempurna di awal, as long as teman-teman punya growth mindset, mau berkembang dan mau belajar, itu bagus. Oke, nah selain skill ya teman-teman, sebenarnya ada hal lain yang sering membuat intern tuh bingung, gimana cara kita membaca budaya kerja di tempat yang baru, gitu ya. Oke. Nah, sekarang adalah terkait dengan understanding workplace culture. Karena setiap tim itu kan pasti punya ritme yang berbeda. Bukan cuma tim, bahkan perusahaan juga gitu. Ada tim yang sangat cepat dan juga ada yang banyak menggunakan chat gitu ya. Ada yang prefer misalnya, kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, coba chat dulu deh, kita nggak usah langsung meeting, kita nggak usah langsung call gitu. Tapi ada tim juga yang kalau misalnya ada apa-apa, coba deh kita call dulu, kita one on one dulu, coba kita alignment dulu kayak gitu. Ada juga gitu ya tim yang biasanya tuh lebih formal dan semua keputusan itu harus terdokumentasi. Ada juga supervisor yang suka daily update. Ada juga yang cukup ya weekly check-in aja sebenarnya oke, as long as teman-teman kerjaannya selesai dan tepat waktu gitu. Nah, karena itu sebenarnya ya jangan buru-buru menyimpulkan atau langsung mencoba mengubah cara kerja tim. Mulai dulu dengan observasi. Melalui observasi, di sini teman-teman bisa perhatikan cara orang-orang di dalam tim tersebut itu berbicara, kapan mereka memberikan update, channel apa aja yang digunakan, dan juga gimana keputusan biasanya dibuat. Coba teman-teman perhatikan itu semua terlebih dahulu. Setelah itu, coba bertanya. Jangan cuma bertanya tentang tugas teman-teman,
tapi juga tanya tentang norma atau aturan yang berlaku gitu ya. Misalnya, untuk update progres itu biasanya lewat chat atau lewat dokumen ya, Kak. Kalau ada tracker atau kalau misalnya ada blocker, kira-kira sebaiknya kita langsung menghubungi ke siapa? Apakah ke kakak terlebih dahulu atau coba dikomunikasikan dalam tim? Oke, kemudian ada adaptasi itu, adapt. Di mana di sini teman-teman menyesuaikan diri, bukan berarti ya kehilangan kepribadian atau lose yourself gitu ya, tapi lebih ke memilih cara yang paling efektif untuk bekerja dalam tim tersebut. Dan yang terakhir ini ada build trust, membangun kepercayaan. Karena trust biasanya tidak dibangun lewat suatu tindakan besar, tapi dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah sekarang kita coba asumsikan teman-teman semua di sini sudah diterima ya. Kira-kira apa yang perlu dilakukan sebelum hari pertama? Oke. Di bagian yang kedua ini, kita pindah dari perspektif employer ke pengalaman teman-teman semua sebagai intern baru. Di minggu pertama itu biasanya memang terasa menegangkan, apalagi kalau misalnya internship pertama. Nah, karena banyak hal-hal yang tidak diketahui ini, biasanya yang membuat teman-teman tuh jadi tegang, jadi nggak tahu apa yang harus dilakuin, kemudian cara berperilakunya harus seperti apa, itu juga biasanya yang bikin teman-teman jadi anxious dan juga bingung. Nah, kemudian kabar baiknya teman-teman, sebenarnya rasa gugup itu tuh bisa dikurangi dengan persiapan. Teman-teman nggak harus tahu semuanya sebelum teman-teman masuk. Cukup pastiin aja hal-hal dasar yang sebenarnya bisa dipersiapkan sudah tidak menjadi sumber kebingungan itu lagi. Nah, tujuan dari minggu pertama itu juga sebenarnya bukan membuat sebuah gebrakan besar gitu ya. Teman-teman nggak harus melakukan sesuatu yang langsung signifikan, tapi tujuannya ya memang lebih ke memahami konteksnya, memahami workflow-nya, cara kerjanya, kemudian membangun hubungan kerja dengan rekan-rekannya, dan juga bisa nunjukin kalau teman-teman memang siap belajar. Tuh. Nah, kita mulai dulu dari 5 hal yang bisa dilakukan sebelum hari pertama. Before day one, weekend sebelum teman-teman mulai magang, coba teman-teman luangkan waktu untuk 5 hal ini. Yang pertama, itu coba baca ulang job description-nya. Kadang tuh kita udah apply berminggu-minggu sebelumnya, sampai kita sendiri lupa detail role-nya itu seperti apa. Nah, teman-teman di sini bisa menandai deliverable atau skill yang paling sering disebut di dalam role teman-teman. Gitu. Yang kedua adalah coba cari tahu tentang perusahaannya lagi, produknya, dan juga timnya. Kepoin lewat LinkedIn itu juga nggak masalah. Teman-teman di sini sebenarnya nggak perlu menghafal semua berita atau informasi yang teman-teman dapatkan gitu ya, tapi setidaknya pahamilah perusahaan ini membantu siapa, produknya apa, dan kira-kira kontribusi tim teman-teman tuh ada di mana gitu. Yang ketiga, itu adalah coba konfirmasi hal-hal teknis seperti misalnya jadwal, kemudian lokasi kerja, tools yang digunakan, kemudian dress code gitu ya, siapa yang harus dihubungi di hari pertama. Teman-teman bisa nanya ke HR tentang hal-hal ini, karena hal ini sebenarnya sangat wajar, masih nggak apa-apa banget gitu ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Yang keempat, coba siapin self-introduction, mungkin sekitar 30 detik. Buat kenalin nama teman-teman, kemudian teman-teman kuliah di mana, jurusannya apa, role-nya di perusahaan tersebut sebagai apa, dan alasan teman-teman excited untuk bergabung di perusahaan tersebut. Karena mungkin ada perusahaan yang akan mengenalkan gitu ya, mengumumkan kehadiran teman-teman di hari pertama tersebut. Gitu. Nah, yang kelima, coba siapin juga pertanyaan untuk supervisor. Misalnya tentang prioritas-prioritas teman-teman di role ini, kemudian ritme feedbacknya seperti apa, dan definisi hasil kerja yang baik itu seperti apa. Oke? Dan yang perlu kita ingat juga ya, persiapan ini tuh bukan untuk membuat kita terlihat sempurna di day one sih, tapi untuk bisa menghilangkan kebingungan yang sebenarnya bisa kita hindari dari sebelum kita bergabung. Nah, first month roadmap. Coba teman-teman lihat 3 fase yang ada di sini. Day 1, week 1, dan juga first month. Masing-masing sebenarnya punya fokus yang berbeda.
di hari pertama biasanya kita fokusnya itu ada pada people-nya, ada pada tools dan juga expectations. Teman-teman di sini bisa lebih ke mengenali orang-orang yang sering bekerja dengan teman-teman semua. Teman-teman bisa pastiin akses email dan juga dokumen udah tersedia, udah lengkap gitu ya semuanya, dan juga bisa mencatat istilah-istilah atau proses yang belum teman-teman pahami. Gitu. Jadi cuma lebih ke pahami workflow dan juga individu yang bekerja sama dengan teman-teman sehari-hari. Di minggu pertama, teman-teman bisa mulai klarifikasi atau konfirmasi lagi terkait dengan tugas, norma-norma komunikasi di perusahaan, dan juga prioritas yang ada. Di sini bisa kita coba pastiin, kita tahu apa yang arti dari done untuk setiap pekerjaan. Kita bisa menentukan pekerjaan ini sudah selesai ketika sudah di tahap apa, misalnya seperti itu. Jadi bukan cuma kita nanya tentang deadline-nya, tapi juga bentuk output yang diharapkan kita sudah mengetahuinya. Nah, di bulan pertama, kita bisa menargetkan small wins gitu. Jadi kita nggak perlu langsung memberikan ide-ide besar kepada perusahaan sebelum kita memahami konteksnya. Tapi lebih baik kalau misalnya kita menyelesaikan satu atau dua deliverable kecil dulu secara end-to-end. Jadi kita menikmati prosesnya. Kita ada prosesnya yang dari awal sampai akhir. Lalu baru kita minta feedback dan juga perbaiki dari proses yang udah berjalan tadi. Nah, small wins ini yang membuat supervisor biasanya ngelihat bahwa teman-teman bisa membawa atau menyelesaikan sesuatu sampai akhir. Salah satu momen yang paling penting untuk menyamakan ekspektasi itu ya memang adalah first one-on-one dengan supervisor. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke first one-on-one with the supervisors. Gitu. Nah, one-on-one tuh apa sih sebenarnya? Mungkin kita berangkat dari sana dulu ya. One-on-one ya pastinya seperti namanya, satu orang dengan satu orang gitu. Misalnya aku dengan Cindy itu kita ada call, yaitu one-on-one. Gitu. Nah, first one-on-one itu sebenarnya bukan sesi interogasi atau bukan juga kesempatan untuk hanya mengangguk gitu atau menyetujui apapun yang ada di sana. Nah, first one-on-one ini sebenarnya adalah momen untuk teman-teman bisa menyamakan atau menyelaraskan ekspektasi. Teman-teman di sini bisa coba menanyakan beberapa hal. Pertanyaan pertama, teman-teman bisa tanyakan, apa sih prioritas utama saya di bulan ini atau di minggu pertama ini? Di mana pertanyaan ini akan membantu teman-teman bisa tahu mana yang benar-benar penting gitu ya untuk dikerjakan atau diselesaikan. Pertanyaan kedua yang bisa ditanyakan itu adalah seperti apa sih output yang dianggap bagus oleh perusahaan atau oleh bapak atau ibu gitu. Nah, kadang dua orang itu sebenarnya punya definisi selesai yang berbeda gitu. Jadi lebih baik sebenarnya kita sepakati dari awal aja. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa tanya, kira-kira seberapa sering saya perlu memberi update? Apakah update-nya ini harus diberikan setiap hari? Apakah ketika tugasnya udah selesai aja? Atau ketika lagi prosesnya, saya juga harus memberikan update? Gitu. Karena ada supervisor yang suka update-nya harian, ada juga yang cukup 2 kali seminggu, atau bahkan seminggu sekali gitu ya. Nah, yang keempat, teman-teman bisa tanyain kalau misalnya ada blocker, kira-kira siapa sih yang bisa saya hubungin? Apakah harus didiskusin dulu sama teammates atau harus langsung ke supervisor? Gitu. Jadi jangan sampai pekerjaan itu berhenti cuma karena teman-teman menunggu salah satu orang yang sedang sibuk ini kayak gitu. Nah, pertanyaan yang kelima nih. Apakah ada contoh hasil kerja sebelumnya yang bisa saya pelajari? Jadi teman-teman tahu sebelumnya itu historinya seperti apa gitu. Nah, contoh konkret ini biasanya jauh lebih jelas daripada instruksi abstrak yang mungkin hanya secara verbal aja gitu. Dan teman-teman bisa feel free banget untuk mencatat jawabannya supaya teman-teman bisa refer lagi jika nanti kemudian ada yang dibingungin. Dan kalau misalnya perlu, ya bisa ulangi kembali gitu ya. Jadi double confirm dengan kalimat teman-teman sendiri supaya nggak ada salah persepsi gitu. Nah, baru setelah ekspektasinya jelas, tantangan berikutnya itu adalah berani minta bantuan dengan cara yang tepat. Oke, jadi ini beberapa pertanyaannya dulu yang teman-teman bisa tanyakan di day one. Kalau misalnya teman-teman mau screenshot atau teman-teman catat itu silahkan. Oke, kita akan masuk ke yang selanjutnya. How to ask for help professionally. Oke. Nah,
Salah satu ketakutan terbesar intern itu adalah dianggap terlalu banyak bertanya. Padahal sebenarnya kalau intern ya wajar aja teman-teman banyak nanya, tuh kan. Nah, masalahnya biasanya bukan pada jumlah pertanyaan, tapi pada kualitas pertanyaannya itu sendiri. Kalau misalnya kita bertanya, Kak, ini gimana ya? Supervisor harus menggali dari awal dong, kayak ini tugasnya apa, udah mencoba apa aja, dan bagian mana yang tidak dipahami gitu. Pertanyaannya karena nggak clear gitu ya. Jadi orang yang mendengarkannya, yang mencoba membantu pun itu juga jadi bingung gitu. Nah, di sini teman-teman bisa coba gunakan 4 bagian gitu. Yang pertama ada konteks. Di mana di konteks ini kalian bisa jelasin gitu ya, sedang mengerjakan apa sih saat ini, apa yang lagi dikerjain. Kemudian yang kedua, apa yang teman-teman sudah coba lakukan. Apa yang sudah teman-teman coba lakukan. Kemudian yang ketiga, where I'm stuck. Di bagian mana sebenarnya masalahnya. Di bagian mana sebenarnya blockersnya. Kendala seperti apa yang teman-teman hadapi. Dan baru yang keempat, itu specific ask. Keputusan atau bantuan seperti apa yang teman-teman minta. Gitu ya, ketika teman-teman menghadapi situasi ini. Contoh, Kak, saat ini aku lagi nyusun laporan mingguan, dan aku udah coba gunain format A dan B yang sebelumnya kita udah diskusi ini. Tapi aku masih bingung untuk di kategori X, dan untuk versi pertama sebaiknya aku tetap gunakan pendekatan Y atau Z, misalnya seperti itu. Jadi lebih spesifik gitu kan, ketika teman-teman menanyakan sesuatu bukan kayak, Kak ini gimana ya? Tapi teman-teman ngasih tahu, oh saat ini lagi nyusun laporan mingguan, kemudian yang udah dicoba lakukan adalah menggunakan format A dan B, kemudian teman-teman di sini yang menjadi kebingungannya ya, atau concern-nya, blockersnya ya masih bingung untuk kategori tertentu gitu. Specific ask kemudian, oke untuk versi pertamanya baiknya aku menggunakan pendekatan approach-nya tuh yang mana nih, yang Y atau yang Z, misalnya seperti itu. Kalau teman-teman nanyanya kayak gini, itu lebih menunjukkan kalau teman-teman itu udah berusaha, udah ada effort, dan teman-teman akan ya dilihat mampu menghargai waktu orang yang membantu. Mereka jadi tinggal ngasih tahu, oh oke, konteksnya udah jelas, yang perlu aku kasih saran tuh ini, kayak gitu. Oke, dapat ya gambarannya kalau misalnya nanya nanti waktu di tempat kerja jangan cuma langsung nanya polosan aja gitu ya dalam kutip ini gimana, tapi kasih tahu dengan jelas. Oke, nah setelah bertanya jangan lupa teman-teman juga kasih kabar tentang perkembangan pekerjaannya gitu. Nah, makanya di sini ada 4 part update people love gitu ya, progress update. Intern yang baik itu teman-teman bukan intern yang tidak pernah punya blocker, no, big no gitu ya. Intern yang baik itu adalah intern yang bisa membuat sebuah blocker itu terlihat lebih awal dan juga kita jadi gampang itu untuk menindaklanjutinya, untuk menyelesaikan atau mencari workaround-nya. Format yang paling sederhana yang bisa kita lakukan itu ada yang di kotak-kotak ini, ada done, in progress, blocker, dan juga next step. Dan di sini ya menjelaskan apa yang sudah selesai gitu ya. In progress menjelaskan apa yang sedang teman-teman kerjakan. Kalau blocker menjelaskan apa yang menghambat, dan next step menjelaskan apa yang akan terjadi berikutnya dan juga kapan. Apa yang harus dilakukan, deadline-nya juga kapan gitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa bagian di blocker itu bukan tempat untuk teman-teman mengeluh sebenarnya. Blocker ini sebenarnya adalah informasi yang dibutuhkan oleh tim supaya mereka bisa ngebantu teman-teman dan juga bisa menyesuaikan kembali kira-kira apa nih yang harus kita lakuin karena ada blocker ini kayak gitu. Jadi kita bisa brainstorm dan juga menyelesaikannya bersama gitu. Progress update juga sebenarnya ya teman-teman itu nggak perlu yang terlalu panjang sih. Bahkan misalnya kayak 4 baris yang jelas itu sering lebih berguna daripada paragraf yang terlalu panjang dan tidak menyebut status dan juga timeline. Jadi better singkat tapi mendetail gitu. Biasakan teman-teman untuk memberikan update itu sebelum ditanya, terutama ketika ada perubahan atau resiko-resiko terhadap deadline tertentu. Jangan sampai ketika teman-teman dikasih deadline, teman-teman nggak update progresnya, kemudian waktu udah deadline-nya pun nggak ada kabar nih. Baru ngasih kabar waktu udah ditanya, udah di follow up gitu. Selalu kasih update sebelum deadline, sebelum ditanya gitu. Nah,
Selain update tertulis, sebenarnya banyak koordinasi kerja juga yang terjadi gitu ya lewat meeting. Oke. Nah, oleh karena itu kita juga perlu memahami meeting etiquette for interns. Karena banyak orang yang mengira meeting etiquette itu hanya soal mute microphone atau menyalakan kamera. No. Padahal kualitas meeting itu banyak ditentukan sebelum dan juga setelah meeting tersebut. Sebelum meeting, biasakan teman-teman membaca agenda atau pre-read gitu. Kira-kira apa sih yang akan didiskusikan di meeting hari ini supaya teman-teman ada gambarannya. Oh, nanti yang akan didiskusikan ini kira-kira yang akan aku lakukan itu juga apa aja seperti itu. Siapkan 1 atau 2 pertanyaan yang memang teman-teman ingin pahami lebih lanjut. Dan kalau misalnya meetingnya online gitu ya, boleh coba cek audio dan juga koneksi supaya masalah teknis itu tidak mengganggu selama meetingnya berlangsung. Nah, saat meeting, during the meeting, dengarkan secara aktif. Dengarkan secara aktif supaya apa? Supaya yang sedang bicara tidak mengulanginya lagi. Gitu. Kemudian, coba catat keputusan dan juga action items. Oke, keputusannya ada apa aja, yang akan dilakukan itu ada apa aja. Baru teman-teman bisa klarifikasi sebelum membuat asumsi tertentu. Teman-teman nggak harus bicara paling banyak sebenarnya di meeting. 1 pertanyaan yang relevan itu sebenarnya jauh lebih berharga daripada komentar yang hanya ingin terlihat aktif gitu ya. Nah, setelah meetingnya, pastikan ada summary, ada meeting minutes, MOM gitu ya, ada action items, ada ownernya dan juga deadline-nya. Kalau misalnya teman-teman kalau misalnya teman-teman diminta gitu ya untuk menindaklanjuti sebuah task tertentu atau action items tertentu, coba lakuin sebelum meeting berikutnya gitu. Nah, reputasi profesional yang sering dibangun hal-hal seperti ini gitu ya. Orang itu merasa bahwa setelah berdiskusi dengan kalian, tindak lanjutnya itu harus lebih jelas. Gak semua komunikasi sebenarnya teman-teman harus dilakukan lewat meeting, FYI gitu ya. Kita juga perlu memilih channel yang tepat. Kadang tuh ada orang-orang yang kayak better kita nggak usah langsung meeting, kita lewat teks terlebih dahulu. Jadi kita perlu memahami, perlu tahu terlebih dahulu gitu ya, dan juga memilih channel yang tepat untuk berdiskusi. Nah, ini ada beberapa channel yang bisa teman-teman gunakan gitu. Teman-teman bisa coba gunain chat untuk pertanyaan-pertanyaan yang cepat gitu ya, small updates atau misalnya urgent flag, langsung ketik aja itu nggak apa-apa. Teman-teman bisa gunain email kalau misalnya untuk berkomunikasi secara eksternal, misalnya sama klien atau external stakeholders lainnya, vendor, permintaan-permintaan formal, attachment, atau hal-hal yang perlu memiliki record yang jelas. Kemudian teman-teman bisa gunain meeting ketika memang dibutuhkan diskusi, alignment, brainstorming, atau topik-topik yang sensitif gitu ya. Dan baru gunakan dokumen untuk deliverable, untuk spesifikasi, untuk keputusan dan informasi yang perlu mudah ditemukan kembali nantinya. Kalau misalnya teman-teman bingung untuk memilih channel, coba pertimbangin 3 hal. Yang pertama adalah seberapa urgent, yang kedua adalah seberapa kompleks, dan yang ketiga, apakah informasinya perlu dicari lagi di masa depan. Gitu. Coba pertimbangin 3 hal tersebut ketika teman-teman sedang memilih channel komunikasi. Gitu. Tetap observasi kebiasaan dari tim juga, bisa jadi satu perusahaan itu menggunakan email, sementara perusahaan lain itu hampir semua koordinasi lewat internal. Misalnya seperti aplikasi Slack atau misalnya Microsoft Teams gitu ya. Prinsip utamanya sebenarnya ya mirror the norm aja sih, kita ikutin cara kerja dari perusahaan tersebut, tapi tetap ya clear dan juga respectful. Oke, ini terkait dengan channel yang digunakan. Sekarang kita coba masuk ke bagian yang biasanya paling menguji confidence, feedback, mistakes, dan juga deadlines. Oke, nah mungkin agak panjang, tapi aku harap teman-teman bisa stay fokus dan juga mengikuti sampai akhir. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu adalah working with confidence, di mana di bagian ini juga penting karena dunia kerja itu nggak selalu berjalan sesuai dengan rencana dan juga bayangan kita. Kalian mungkin, teman-teman, menerima feedback yang tajam. Mungkin juga kita salah mengirim file, mungkin juga baru sadar kalau deadline-nya itu nggak tercapai dan lain sebagainya. Semua itu normal terjadi. Termasuk kepada orang-orang yang udah lama bekerja
udah years of experience gitu ya. Confidence itu bukan berarti kita nggak pernah gugup, bukan berarti kita nggak pernah salah atau selalu punya jawabannya, tapi confidence di sini adalah ya kita tahulah langkah apa yang perlu dilakuin ketika situasinya itu nggak ideal gitu ya. Oke, kita masuk terlebih dahulu ke yang pertama, receive feedback like approve. Oke, reaksi alami ya, ketika kita menerima feedback adalah kita menjelaskan alasan, defense. Kita coba explain apa yang terjadi sehingga hal tersebut itu bisa terjadi gitu kan. Kita ingin menunjukkan bahwa ya sebenarnya kita nggak sepenuhnya salah gitu, tapi kalau kita terlalu cepat menjelaskan, orang lain bisa merasa bahwa kita tidak benar-benar mendengarkan. Kita defensif gitu. Jadi yang pertama, teman-teman coba dengarkan terlebih dahulu, terima dulu aja semua informasinya, baik itu tajam maupun enggak. Lalu teman-teman bisa coba clarify kalau misalnya ada bagian-bagian yang belum jelas gitu. Minta aja dikonfirmasi lebih lanjut, dijelaskan lebih lanjut. Setelah itu teman-teman bisa summarize, ulangi dulu dengan bahasa sendiri apa sih yang menjadi concern-nya atau menjadi feedback itu. Misalnya, oh berarti yang perlu saya perbaiki itu adalah yang A dan B ya. Gitu. Baru act nih yang tahap keempat. Di tahap act ini silakan lakukan revisinya. Terakhir, baru teman-teman follow up dengan menunjukkan hasil yang sudah diperbaiki gitu ya dari kesalahan sebelumnya. Oke, nah feedback sendiri teman-teman itu belum benar-benar selesai sampai loopnya ini tertutup. Supervisor itu sebenarnya mereka perlu melihat bahwa masukan tersebut itu bisa diterjemahkan menjadi sebuah perubahan gitu. Nah, respon sederhana yang seperti misalnya, terima kasih ya feedbacknya, jadi saya perlu perbaiki A dan B ya, saya akan revisi dan kirim ulang sore ini ya, atau besok misalnya. Itu sebenarnya udah nunjukin bahwa ya teman-teman ini mampu mendengarkan dengan baik gitu, mampu memahaminya dan juga punya next steps-nya gitu. Jadi bukan cuma kita ngasih tahu, oh yang terjadi tuh kayak gini, gini, gini. Tidak. Kalau feedbacknya ini berkaitan dengan kesalahan, ada framework lain yang sebenarnya bisa membantu. Oke. Nah, handle mistakes professionally. Sebenarnya teman-teman, gak ada supervisor yang realistis mengharapkan intern tidak pernah salah. Yang biasa dinilai itu adalah gimana teman-teman bisa merespons kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan itu adalah acknowledge. Teman-teman bisa ngejelasin apa yang terjadi secara dengan jelas gitu ya, tanpa menyalahkan orang lain dan juga tanpa membuat drama yang berlebihan. Yang kedua, teman-teman bisa explain impact. Siapa atau bagian mana yang jadinya terdampak gitu. Apakah datanya jadi berubah? Apakah timeline-nya jadi bergeser? Gitu. Yang ketiga, fix, perbaiki gitu ya. Sampaikan tindakan yang sudah atau akan segera teman-teman lakukan untuk memperbaikinya. Yang keempat, bisa prevent. Jelaskan apa yang akan dibuat supaya kesalahan yang sama ini nggak berulang lagi. Misal, teman-teman akan membuat sebuah checklist atau misalnya akan ada review kedua atau verifikasi data dan lain sebagainya. Gitu. Hindari hanya mengatakan maaf berkali-kali tanpa adanya solusi. Yang mereka butuhkan sebenarnya adalah solusi, bukan maaf. Satu permintaan maaf yang tulus itu disertai dengan ownership dan juga plan untuk memperbaikinya itu jauh lebih profesional daripada teman-teman cuma sekedar, oh ya maaf ya Bapak Ibu, saya nggak akan mengulanginya lagi. Gitu. Lebih baik ada action items-nya. Gitu. Oke. Nah, prinsip yang sama ini berlaku ketika kita juga mulai melihat resiko terhadap workload atau deadline. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan lihat terkait dengan workloads dan juga deadline. Oke. Di bagian ini, teman-teman, biasanya banyak intern itu kejebak di overpromise karena ingin terlihat mampu gitu. Semua tugas dijawab, oke, bisa Kak, oke, bisa Bu, gitu. Lalu baru panik ketika sedang mendekati deadline gitu ya. Di awal diiyain semua, tapi ketika udah deketin deadline baru nyadar, oh banyak banget nih yang dikerjain. Padahal lebih profesional untuk teman-teman bisa menyampaikan resikonya dari awal. Kalau misalnya ada potensi terlambat, bisa teman-teman sampaikan dulu. Bukan dengan mengatakan saya nggak bisa, tapi dengan membawa informasi dan juga opsi gitu. Misalnya, oke, sebenarnya saat ini saya lagi kerjain tugas A dan B sih.
dengan kapasitas yang ada, keduanya mungkin tidak selesai di hari Jumat ini. Kira-kira apa ya yang bisa saya prioritaskan terlebih dahulu? Yang mana yang lebih urgent? Teman-teman juga bisa coba negosiasi skopnya, kayak misalnya apakah kalau misalnya di bagian C ini bisa masuk ke versi berikutnya atau bisa memberikan timeline yang bertahap kayak gitu. Misalnya, oh kalau misalnya di yang tugas C ini bisa kita draft dulu nih, setengahnya hari Rabu, lalu finalnya baru hari Jumat. Apakah masih possible atau enggak? Delay yang teman-teman komunikasikan lebih awal itu biasanya masih bisa dikelola gitu. Jadi itu akan menurut aku jauh lebih baik daripada teman-teman cuma yes man, cuma jadi yes man dan mengiyakan semuanya tapi tidak memenuhi deadline dan teman-teman jadi burn out di akhir. Better teman-teman komunikasikan semuanya dari awal gitu ya. Dan saran dari aku jangan pernah menunggu sampai ditanya, komunikasikan aja dulu status resiko dan pilihan-pilihan yang tersedia gitu ya dari tugas-tugas yang ada. Dan selain dari cara bekerja, teman-teman, orang tuh juga menangkap profesionalisme dari cara kita hadir di lingkungan kerja. Dan kita akan masuk ke professional presence. Oke? Nah, ini dia terkait dengan professional presence. Jadi, professional presence itu bukan berarti teman-teman harus memakai pakaian yang formal atau terlihat kaku. Tidak seperti itu. Ada 4 prinsip yang sederhana. Ada clean, appropriate, comfortable, dan juga context aware. Gitu. Kalau clean itu berarti ya rapi dan juga terawat gitu ya. Enak lah dilihatnya. Kalau misalnya appropriate ya berarti sesuai dengan situasinya gitu. Apakah teman-teman akan ke kantor, apakah akan klien visit, ke factory, lab, atau kegiatan kampus gitu. Biasanya kan punya kebutuhan yang berbeda ya, gitu. Jadi memang harus appropriate sesuai dengan konteksnya masing-masing. Comfortable di sini juga penting. Kalau pakaiannya membuat teman-teman di sini terus merasa tidak nyaman, fokus kerja jadi ikut keganggu gitu ya. Ini perlu diperhatikan. Dan konteks aware berarti ya teman-teman memahami kayak misalnya startup, corporate, field work, atau client facing role pasti punya normanya yang berbeda gitu. Nah, kalau teman-teman belum yakin, boleh tanyain ke HR. Biasanya itu di minggu pertama, teman-teman bisa observasi terlebih dahulu gimana cara tim berpakaian. Ada juga di hari pertama itu HR kasih tahu cara berpakaiannya biasanya gimana di lingkungan kerja gitu ya. Lalu boleh teman-teman sesuaikan. Nah, kayak misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang lebih formal atau misalnya ketemu sama klien, teman-teman bisa coba naikin nih tingkat kerapian dari yang biasa teman-teman gunakan satu level di atas. Gitu. Jadi tujuan professional presence sendiri itu bukan untuk menghilangkan personal style, tapi lebih ke menunjukkan bahwa kita menghargai konteks dan juga orang-orang yang ada di dalamnya. Gitu. Nah, beberapa slide berikutnya itu adalah contoh perbedaan konteks, bukan cuma aturan absolut gitu ya. Oke, professional grooming atau understanding the context. Corporate dan startup, teman-teman, itu biasanya sering digambarkan sangat berbeda. Tapi sebenarnya keduanya berada di spektrum gitu. Ada korporat yang cukup santai dan ada startup yang punya standar formal untuk role tertentu. Nah, di sini teman-teman bisa pakai slide-nya ya untuk gambaran umum aja, bukan aturan yang harus berlaku di semua perusahaan sih. Karena balik lagi, setiap perusahaan beda-beda biasanya, jadi teman-teman harus double confirm ke HR-nya. Gitu. Tapi hal yang konsisten itu adalah kebersihan dan kerapihan di keduanya, baik itu di korporat maupun di startup. Perbedaannya biasanya ada di tingkat formalitasnya aja, jenis aksesoris yang dipakai, dan seberapa bebas teman-teman semua itu bisa mengekspresikan personal style teman-teman gitu. Nah, makanya cara yang paling aman gitu ya, ya pastinya adalah untuk observasi terlebih dahulu, kemudian bertanya dan juga adjust, menyesuaikan lagi gitu. Teman-teman bisa lihat apa yang dipakai sama tim, dikenakan oleh mereka, teman-teman bisa pahami apakah hari itu ada client meeting atau ada kegiatan lapangan. Teman-teman baru bisa pilih pakaian yang mendukung untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Dan jangan menilai budaya perusahaan hanya dari label corporate atau startup. Konteks role juga sangat menentukan biasanya.
Dan baru selanjutnya, aku akan kasih contoh attire untuk cowok, untuk yang hadir pada hari ini gitu ya. Dan kita nggak perlu menghafal semua tabelnya sih, yang penting sebenarnya lebih ke ambil prinsip utamanya aja. Oke, professional attire for men. Untuk attire atau outfit pakaian pria gitu ya, laki-laki, biasanya fokus utamanya itu ada di 3 hal, teman-teman. Pakaian, sepatu, dan grooming yang rapih. Di lingkungan yang lebih formal, biasanya itu bisa memakai collared shirt yang ada kerahnya. Warnanya biasanya pakai yang warnanya netral, trousers gitu ya, jadi nggak pakai jeans, dan ada sepatu yang sesuai. Biasanya bisa jadi pilihan yang lebih aman. Di lingkungan yang lebih casual, biasanya ya teman-teman feel free untuk misalnya pakai polo shirt, kaos, itu sebenarnya juga nggak masalah. Tapi pastikan ya yang rapih gitu ya, nggak yang berantakan. Gitu. Kemudian jeans juga biasanya masih boleh digunakan dan sneakers itu masih bisa diterima juga. Nah, tapi jangan langsung berasumsi karena ada startup yang santai sehari-hari tapi tetap formal ketika bertemu klien. Gitu. Contoh misalnya seperti di Kinobi aja kayak gitu. Kalau di Kinobi kita bebas mau berpakaian seperti apa ke kantor, tapi as long as kita waktu ketemu sama klien rapi, itu masih itu nggak apa-apa banget kok. Jadi memang harus sesuai dengan konteksnya gitu. Tapi ada juga kayak misalnya pekerjaan-pekerjaan lapangan yang justru lebih mementingkan safety gear gitu ya, daripada penampilan yang formal gitu. Soal rambut, kemudian janggut atau detail grooming lainnya, fokusnya bukan pada satu gaya atau style tertentu, tapi yang penting itu sebenarnya ya bersih, terawat, kemudian aman, dan juga sesuai sama kebijakan tempat kerja teman-teman. Jadi bukan tentang harus gimana terlihat seperti orang lain gitu ya di tempat kerja, tapi hal ini sebenarnya tentang gimana teman-teman bisa memilih penampilan yang tidak menghambat pekerjaan dan tetap menghargai konteks profesional. Gitu. Dan untuk selanjutnya, prinsip yang sama juga berlaku untuk attire perempuan. Oke. Nah, kalau untuk yang perempuan nih, yang cewek-cewek di sini, bisa gunakan prinsip yang sama. Yang penting clean, comfortable, dan juga safe untuk teman-teman semua. Gitu ya, di lingkungan formal, biasanya bisa pakai blouse, kemudian atau misalnya shirt dengan trousers, atau rok yang nyaman yang bisa menjadi pilihan teman-teman. Kalau di lingkungan lebih casual, pakai kaos juga nggak masalah gitu. Aku bahkan ke kantor pakai kaos gitu karena lebih nyaman aja buat aku yang commute gitu kan. Kemudian pakai blouse yang lebih santai juga boleh, pakai jeans juga bebas atau sneakers juga boleh gitu. Sebenarnya nggak ada kewajiban untuk pakai make up atau mengikuti style tertentu ya pastinya. Yang penting tuh lebih ke penampilannya balik lagi terawat dan juga sesuai dengan aktivitas yang dijalankan gitu. Oke? Jadi sama kurang lebih ya teman-teman dengan yang cowok. Cuma mungkin beda di konteksnya aja nih nanti waktu saat teman-teman berpakaian. Gitu. Nah, setelah kita memahami gitu ya daily attire yang kita perlu membedakan gitu hari biasa dengan momen-momen yang penting. Nah, nextnya di sini ada attire for meetings or other crucial moments gitu. Kita nggak harus pakai um, tingkat formalitas yang sama sebenarnya tiap hari pastinya. Kalau misalnya untuk meeting-meeting penting, interview, presentasi, atau client visit, biasanya kita bisa tampil satu level lebih profesional, lebih polished dibandingkan hari kerja biasa. Kenapa? Ya pastinya karena konteksnya melibatkan first impression dong, gitu kan. Mempresentasikan tim, mempresentasikan perusahaan gitu. Kita merupakan perwakilan. Atau mungkin misalnya interaksi dengan pihak eksternal gitu ya. Jadi pakaian yang tepat itu bisa membantu kita untuk merasa lebih siap dan juga mengurangi distraksi. Nah, sebelum hari tersebut, teman-teman bisa coba konfirmasi terlebih dahulu aja, misalnya kalau mau ada meeting klien atau visit, siapa aja nanti yang akan hadir, apakah acaranya online atau offline, lokasi kegiatannya di mana, dan teman-teman bisa coba cari tahu apakah ada panduan khusus atau ketentuan-ketentuan khusus lah dari mereka juga. Gitu. Oke, dan adanya preparation yang profesional seperti ini bukan cuma terkait penyiapan materinya nanti, materi presentasi dalam hal ini mungkin ya, atau ya sebenarnya hal-hal sederhana seperti pakaian, kemudian apa yang teman-teman gunakan waktu perjalanan, itu juga bisa menjadi bagian dari kesiapan teman-teman juga.
Nah, konteks berikutnya, teman-teman, ini ada hal yang penting juga, yaitu gimana teman-teman bisa membedakan penampilan dan perilaku saat di kantor, bekerja dari rumah, atau misalnya teman-teman sedang hangout. Ya, aku yakin teman-teman juga sudah memahaminya gitu ya. Nah, ini yang terakhir sebelum kita masuk ke akhir dari sesi hari ini. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Konteks kerja itu nggak selalu berarti teman-teman ada di kantor. Kalau misalnya lagi di office, ya memang kita perlu mengikuti norma tim dan juga kebutuhan aktivitas hari itu. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang kerjanya masih remote atau WFH gitu ya, ya kita tetap perlu memastikan bagian yang terlihat di kamera, audio, background, dan pencahayaannya cukup profesional ketika ada meeting. Kayak gitu. Bekerja dari rumah itu bukan berarti teman-teman harus berpakaian formal dari kepala sampai kaki, enggak juga. Dan aku yakin teman-teman pasti sudah banyak yang lihat ya kayak orang-orang yang WFH, yang penting atasnya kayak misalnya pakai blazer kalau lagi meeting, bawahnya mereka pakai celana tidur kayak gitu. Itu feel free banget. Yang penting yang mereka lihat itu tetap rapih gitu kan. Tapi ketika ada kayak misalnya panggilan-panggilan kerja gitu ya, ada orang lain tuh tetap perlu melihat bahwa ya kita hadir dan juga siap gitu. Jadi sesiap mungkin aja ketika kita sedang WFH. Kayak misalnya sesimpel misalnya contoh misalnya aku cerita dari aku sendiri ya. Di keseharian dalam 5 hari kerja misalnya di hari itu nggak ada meeting gitu. Aku bebas mau pakai baju seperti apa. Tapi kalau misalnya di hari itu aku akan ada meeting seperti tadi itu jam 11 aku ada meeting sama klien. Kemudian hari ini, saat ini aku lagi bawain materi webinar. Berarti pakaiannya pun harus aku sesuaikan dari pagi juga. Kayak misalnya aku pakai kaos dan sekarang aku lagi pakai sweater. Seperti itu. Yang penting terlihat rapih gitu ya. Nggak berantakan. Nah, kalau hangout ya pasti teman-teman tahu, tentunya ruang personal itu kita pasti lebih bebas lah. Yang perlu diingat itu adalah sebenarnya konteks switching-nya itu sih. Cara kita bisa bercanda di grup teman-teman gitu ya. Di circle kita belum tentu cocok digunakan di grup chat dengan teman-teman kerja. Cara berpakaiannya pun juga sama gitu. Foto atau komentar di ruang personal itu juga tetap bisa mempengaruhi personal branding kalau sifatnya itu publik. Jadi profesionalisme teman-teman bukan satu kostum yang harus dipakai terus-menerus, tapi profesionalisme itu merupakan kemampuan membaca situasi dan juga menyesuaikan diri. Seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya, ini ada case study challenge. Sekarang coba teman-teman, kalau materi aku sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita ada coba challenge sedikit. Coba teman-teman sekarang anggap kalau misalnya teman-teman benar-benar sudah menjadi intern dan ini merupakan minggu pertama teman-teman semua. Confidence itu kan ya tidak datang hanya dari mendengarkan teori ya, tapi confidence juga muncul ketika kita sudah memikirkan respons sebelum situasinya terjadi. Nah, pada case tadi ini nggak hanya ada satu kalimat yang harus persis sama, yang kita cari sebenarnya ada lebih ke cara berpikir. Jangan panik, jangan menebak diam-diam, dan jangan menunggu sampai deadline. Nah, waktu teman-teman membaca case-nya, coba gunakan framework yang udah kita bahas tadi, seperti misalnya clarifying questions, progress update, dan juga next step yang jelas gitu ya. Jadi, nggak perlu membuat paragraf yang panjang. Di dunia kerja, pesan yang singkat tapi actionable itu sering lebih berguna lah. Nah, kita lihat mungkin skenario-nya. Oke, case study, what would you do? Skenarionya, teman-teman di sini diminta membuat sebuah laporan, tapi instruksinya itu masih kurang jelas. Deadline-nya tinggal 2 hari, sementara supervisornya lagi sibuk dengan proyek lain gitu ya. Nah, kesalahan pertama yang harus dihindari itu adalah menebak semuanya sendiri. Kesalahan kedua adalah menunggu supervisor punya waktu tanpa melakukan apapun. Dan kesalahan yang ketiga adalah baru memberitahu masalah ini saat deadline gitu. Oke. Nah, di sini aku akan kasih waktu sekitar 2 sampai 3 menit. Teman-teman bisa tulis 3 pesan ya, gitu ya. Teman-teman bisa bikin kayak misalnya chat atau message gitu ya. Ada 3. Yang pertama ya
clarifying questions-nya terlebih dahulu, yang singkat. Yang kedua, di sini ada progress update di akhir hari pertama, menggunakan done, in progress, blocker, dan juga next step. Dan yang terakhir adalah komitmen versi pertama, dikirimkan kapan, dan bagaimana teman-teman akan menerima reviewnya. Seperti itu. Setelah itu, kita lihat 2 atau 3 contoh jawaban. Waktu menilai, coba tanyakan apakah message-nya ini punya konteks, apakah menunjukkan sebuah effort atau usaha tertentu, dan apakah pertanyaannya spesifik. Serta yang terakhir, apakah ada timeline. Oke. Nah, mungkin aku kasih waktu 2-3 menit sampai jam 15.07 gitu ya. Untuk teman-teman coba menyelesaikan case tadi ini. Teman-teman di sini ada instruksinya, skenario-nya ya, diberikan kesempatan atau task untuk menyiapkan report tertentu, instruction-nya masih nggak clear, deadline-nya dalam 2 hari, dan supervisor-nya itu ada project lagi. Kira-kira apa yang bakal teman-teman lakukan? Menggunakan framework dan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, silahkan teman-teman. Oke, udah 15.07. Teman-teman mungkin boleh coba taruh di chat box. Kira-kira kalau misalnya ada di dalam situasi seperti ini, apa yang akan dilakukan? Oke, ada dari Aurin. Yang akan dilakukan oleh Aurin itu ada membuat list progress update dan working on, blocker dan next step sejauh ini, Kemudian menghubungi supervisor secepatnya, jangan mepet deadline, kalau bisa hari itu juga. Jadi meskipun dia lagi ada project yang lainnya ya, Aurin. Dan gunakan clarifying questions. List progress update-nya, minta waktu untuk discuss dengan supervisor, bisa schedule meeting biar lebih enak. Oke, I see. Oke, jadi kalau misalnya di sini, kalau dari Taurin di sini akan buat terlebih dahulu list progress update-nya itu seperti apa, dan kemudian akan coba menghubungi supervisor kalau bisa di hari itu juga, dan schedule mungkin quick huddle atau alignment gitu ya, Aurin, bersama dengan supervisor. Sebenarnya ini masih bisa digunakan, dan mungkin satu hal yang bisa aku ingatkan juga ke teman-teman ketika teman-teman lagi bekerja, pastikan memang jadwalnya itu sesuai ya satu sama lain. Ketika mau quick huddle, ketika mau quick call dengan supervisornya. Kalau misalnya di perusahaan teman-teman, nanti itu um, visibility-nya ada, kayak misalnya menggunakan Google Calendar atau Microsoft Teams, di mana kita bisa ngecek kalender satu sama lain, itu akan sangat ngebantu. Seperti misalnya kalau di Kinobi, kita daily-nya menggunakan Google Workspace, menggunakan Google Calendar,
Dan ketika mau ada alignment atau mau coba quick huddle, kita coba ngecek dulu si target partisipan atau pesertanya ya, atau ya orang yang akan huddle dengan kita ini lagi available atau enggak, dan kira-kira di jam berapa kita bisa quick huddle sama mereka. Gitu. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, kalau misalnya ada yang teman-teman bingungin dalam case-case seperti ini, boleh loh diinformasikan dulu ke atasannya, ke supervisornya, apa yang akan teman-teman lakukan, dan deadline-nya itu kapan aja gitu, supaya mereka juga bisa tahu, oh oke, nanti aku bisa ngapain aja, dan apa yang perlu aku siapkan gitu ya untuk workaround-nya kalau misalnya ada blockers dan lain sebagainya gitu. Yang penting ya memang teman-teman bisa coba konfirmasi lagi kalau misalnya nanti ada sebuah task yang nggak clear gitu ya. Sebenarnya ekspektasinya seperti apa sih outputnya, progresnya, deadline-nya, siapa aja yang terlibat, dan lain sebagainya. Gitu. Oke? Yes. Mungkin itu. Dan yang terakhir adalah self-assessment. Di sini teman-teman silahkan nanti tanyakan ke diri sendiri saja gitu ya. Kira-kira apakah teman-teman sudah internship ready atau belum? Karena checklist ini sebenarnya bukan merupakan ujian dan juga bukan untuk membuat teman-teman ngerasa belum siap ya. Tapi lebih ke supaya membantu teman-teman bisa ngeliat gap mana yang masih perlu teman-teman persiapkan untuk internship nanti. Gitu. Jadi boleh dibaca dan juga dijawab satu persatu dengan jujur. Kalau misalnya teman-teman uh, bisa tanyakan gitu ya, apakah kalian tahu apa yang diharapkan oleh employer, apakah kalian bisa memperkenalkan diri dalam 60-90 detik tadi, kemudian apakah punya 3 cerita STAR yang sebelumnya dibawakan ya dari sesi sebelumnya, dari project, organisasi, atau pengalaman-pengalaman lainnya, kayak gitu. Jadi silakan teman-teman tanyakan beberapa hal ini untuk mengetahui apa yang masih perlu disiapkan. Oke, yes, mungkin terkait dengan materi kesiapan internship-nya seperti itu, dan setelah teman-teman memahami gimana menjadi intern yang siap kerja, langkah berikutnya adalah memastikan CV teman-teman juga menunjukkan kesiapan tersebut. Dan di sini ada ITB Career Portal yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat CV gitu ya, yang lebih ATS friendly. Jadi bukan cuma desainnya rapi, tapi informasi di dalamnya juga lebih mudah untuk dibaca oleh sistem rekrutmen perusahaan gitu. Dan teman-teman bisa pakai kesempatan ini untuk menerjemahkan pengalaman-pengalaman kerja, project, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai berhenti di sesi hari ini aja. Buka lagi CV teman-teman, pilih satu target role, lihat apakah pengalaman yang ditampilkan memang mendukung ke role tersebut. Gitu. Di sini ada CV Builder Kinobi gitu ya, yang mana akan membantu teman-teman karena sudah terintegrasi dengan AI, teman-teman juga bisa ngelihat suggestions penulisannya, teman-teman bisa ngelihat skornya berapa, feedbacknya ada apa saja, dan yang gak kalah penting, teman-teman bisa lihat persentase kecocokan CV atau profil teman-teman dengan posisi yang akan dilamar menggunakan fitur job similarity. Gitu. Oke? Oke, nah itu terkait dengan CV Builder yang dimiliki oleh ITB Career Portal. Teman-teman bisa scan aja QR yang ada di layar atau diketik, bisa masuk lewat cvcareer.itb.ac.id atau itb.app.kinobi.asia. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, silakan langsung login saja menggunakan email yang kemarin digunakan saat mendaftar, passwordnya yang ada di layar. Oke, di dalam chatbox sudah di-share juga oleh Kak Najla. Di sini linknya, boleh langsung diklik, teman-teman. Karena sayang kalau misalnya nggak dipakai ya, kalau Kinobi yang untuk umum itu terbatas. Jadi untuk teman-teman mahasiswa ITB bisa mengaksesnya secara gratis dan tidak terbatas sama sekali. Oke, ini aku lanjutkan saja. Teman-teman bisa klik link yang ada di chat box dan mohon bantuannya terakhir untuk mengisi feedback form yang ada di layar. Linknya juga di-share oleh Kak Najla di dalam chat box ya. Besar harapannya dari sesi hari ini kita bisa kembangkan untuk program-program yang selanjutnya. Kalau misalnya dari teman-teman juga ada masukan gitu ya, misal, kalau aku pengen topiknya ngebahasnya apa gitu. Ada topik tertentu yang teman-teman minati, tulis aja di dalam chat box, nanti bisa kita kembangkan bersama dengan
ITB Career Center. Oke, yes, mungkin itu aja dari aku. Thank you so much teman-teman yang udah ngikutin sesinya dari awal gitu ya, dari jam 2, sekitar jam 2, dan udah standby sampai akhir. Dan di sini kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Aku akan serahkan kembali ke MC, kepada Cindy. Dipersilakan, Cindy. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Dinda atas pemaparan materi tadi yang sangat insightful, informatif juga. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin tanya jawab, yang ingin bertanya nih kepada Kak Dinda nih ya teman-teman, boleh langsung raise hand dan menulis di kolom chat. Nah, sekarang kita bagi sesi dulu ya teman-teman. Sesi pertama itu bakal ada 3 pertanyaan dulu. Mungkin aku dari chat dulu kali ya. Nanti kita yang raise hand. Oke. Yang pertama nih. Oke, Kak Dinda. Siap-siap nih Kak Dinda nih. Banyak yang mau nanya nih, Kak. Oke. Oke, jadi yang pertama nih. Dari Kak Azra Adianski. Mau bertanya, pernah magang di organisasi besar yang berhubungan dengan pemerintahan. Nah, kalau seandainya saya telah memberikan pertanyaan follow up ke atasan saya karena requirement tugas masih vague, tetapi atasannya malah menjawab dengan kamu harus tahu sendiri apa target tugas yang atasan harapkan. Nah, itu gimana ya, Kak? Gitu. Oke. Oke, thank you so much Azra dipanggilnya ya. Oke, pramagan di organisasi besar terkait dengan pemerintahan. Memberikan pertanyaan follow up ke atasan karena requirements-nya masih kurang clear ya. Tapi atasan menjawab, kamu harus tahu sendiri apa target tugas yang atasan harapkan. Oke, kalau misalnya kayak gini, berarti kita nggak bisa cuma nanya ke satu orang sebenarnya, Azra. Ada opsi yang akan aku berikan. Yang pertama adalah kalau misalnya kamu mendapatkan task tertentu atau ya responsibility tertentu, selain kalau misalnya kamu nanya ke atasan jawabannya seperti itu, kamu bisa coba tanya ke teammates kamu. Terus kamu bisa coba mencari dari sumber lain. Jadi ketika kita mau mengklarifikasi sebuah task tertentu, sebenarnya teman-teman bukan cuma kita nanya langsung ke atasan, bukan nanya langsung ke teammates, tapi kita bisa coba cari referensi gitu. Jadi misalnya teman-teman di sini ada channel tertentu yang digunakan untuk komunikasi, atau misalnya teman-teman menggunakan cloud tertentu gitu ya, teman-teman bisa coba cari tahu dulu gitu. Misal kalau misalnya aku ambil contoh, contohnya di Kinobi, kalau di Kinobi ini kita channel communication channelnya itu pakai Slack sehari-hari, jadi kita bisa cari menggunakan kata kunci kayak misalnya contoh apa ya? Hmm, Misalnya sebelum aku join sebagai customer success, sebelumnya kan ada yang customer success lainnya dan aku mau mencari informasi tentang klien tertentu. Nah ya udah, aku tinggal cari kata kuncinya apa. Kalau misalnya nggak ada, aku coba cari secara manual di channel-channel terkait. Dan kemudian aku juga biasanya akan mencari lewat Google Workspace gitu. Jadi sebelum aku raise pertanyaan aku ke orang lain waktu lagi kerja, itu aku biasanya coba cari tahu dulu, mencari sumber-sumber lain yang bisa aku gunakan. Jadi kalau misalnya kamu di sini bilang kamu harus tahu sendiri apa target tugas yang diharapkan. Yang pertama, selain kamu cari referensi lain, baik itu kamu nanya sama teammates kamu, senior kamu yang lain, atau mencari dari sumber-sumber dokumen-dokumen lainnya, kamu juga bisa yang kedua coba memposisikan gitu. Mungkin kalau memposisikan ya emang nggak 100% tepat ya. Cuma kamu bisa coba positioning diri kamu kalau misalnya kamu sebagai atasan atau sebagai orang yang akan menerima task tersebut gitu ya. Kira-kira seperti apa sih yang diharapkan hasilnya? Kayak gitu. Jadi ketika kita bertanya pun kita bukan cuma menanyakan untuk mengkonfirmasi tugas tersebut, tapi kita bisa memposisikan terlebih dahulu, oh kira-kira kalau misalnya dikasih tugas ini, ekspektasi outputnya itu seperti apa. Jadi kamu tinggal langsung konfirmasi aja gitu. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya, misalnya kamu nanya, oh kira-kira ini outputnya seperti apa, terus misalnya dia ngejawab, harusnya kamu tahu sendiri targetnya itu seperti apa, mungkin kamu bisa coba mengolah lagi. Misalnya, apakah outputnya harus seperti ini, apakah outputnya menjadi A atau misalnya menjadi B. Jadi lebih spesifik lagi pertanyaan. Jadi dia nggak akan nyerang kamu lagi, tapi dia akan memberikan jawaban, oh ya betul yang ini, atau misalnya oh yang seperti B, kayak gitu.
Mungkin kita bisa akalin kayak gitu aja. Semoga membantu ya. Terima kasih Kak Dinda atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan tersebut ya. Baik, selanjutnya nih ada yang dari raise hand dari Kak Yunia. Silakan. Oke, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama aku Yunia dan saya ingin bertanya ke Kak Dinda, dalam program magang ya, mahasiswa yang sering dijumpai peserta yang memiliki hard skill yang sangat baik, tetapi masih kurang dalam soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, atau kemampuan beradaptasi dan sebaliknya. Ada juga mahasiswa yang memiliki soft skill yang baik tetapi kemampuan teknisnya masih sangat terbatas. Nah, menurut Kak Dinda sendiri dari kedua kondisi tersebut, mana yang memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi karyawan unggul di dunia kerja, dan bagaimana perusahaan biasanya membantu peserta magang menutupi kekurangan tersebut? Terima kasih. Oke, thank you so much ini ya pertanyaannya. Berarti kita bisa melihat ya tadi ada dua case. Yang pertama hard skills-nya unggul, tapi soft skills-nya masih perlu dikembangkan. Dan yang satu lagi sebaliknya, dan mana di antara kedua itu yang biasanya akan lebih cepat gitu ya, atau lebih unggul untuk menjadi profesional. Sebenarnya yang pertama yang bisa aku tekankan, keduanya itu kalau bisa imbang gitu ya. Jadi kita harus kembangkan diri pastinya. Tapi kalau misalnya ditanya mana yang biasanya paling unggul, aku nggak bisa langsung memberikan keputusannya karena pasti beda-beda requirements dari setiap perusahaan. Karena ada perusahaan yang mereka mengutamakan hard skills, Yunia, tapi soft skills-nya mereka kayak ya udah aja gitu. Tapi ada juga yang mereka mengutamakan soft skills dan transferable skills karena hard skills itu masih bisa dilatih. Seperti itu. Dan kalau dari aku, saran dari aku sih biasanya ya yang paling cepat untuk beradaptasi eh, itu adalah yang soft skills-nya lebih unggul daripada yang hard skills gitu. Kayak misalnya kalau misalnya aku boleh kasih case tertentu ya, kayak misalnya di Kinobi aja, biasanya contoh sesimpel aku ini sebenarnya switch karir dari HR ke customer success. Di awal aku nggak ada hard skills-nya sama sekali kalau misalnya di customer success, tapi dari alhamdulillahnya di Kinobi mereka juga ngelihat potensi dan juga transferable skills. Jadi ya karena mereka ngelihat, oh oke, kalau dari soft skills dan juga transferable skills aku mampu nih, aku akan bisa berhasil di customer success. Sehingga waktu aku join, itu aku benar-benar belajar tentang customer success. Kayak gitu, tools, kemudian cara kerjanya di customer success, dan lain sebagainya. Gitu, dan alhamdulillahnya benar berhasil. Jadi kalau misalnya dibilang, apakah yang hard skills yang lebih cepat dan lebih apa ya lebih unggul gitu ya daripada yang soft skills. Sebenarnya mungkin kalau menurut aku pribadi soft skills dan transferable skills itu lebih membantu kamu untuk bisa adapt di mana aja gitu. Karena percuma kalau misalnya kamu bisa hard skills banyak, kamu mampu menggunakan tools sekian banyak, tapi kalau misalnya dari soft skills yang nggak mumpuni, itu biasanya akan sulit lagi ke depannya. Sesimpel kayak misalnya kamu jago ngelakuin A, tapi cara kamu komunikasi dengan tim kamu gak baik nih, kayak gitu. Misalnya kamu gak, misalnya ada orang yang gak berempati, itu kan pasti akan sulit juga. Ada orang-orang yang gak punya growth mindset. Ketika diberikan feedback, dia akan mengelak dan mungkin dia akan ngerasa, ah enggak kok aku udah bagus kerjanya, kayak gitu. Itu sih, dan karena kan soft skills itu akan dibutuhkan di mana aja, sedangkan hard skills ya mungkin juga cuma lebih adjustable itu menggunakan soft skills. Itu sih. Dan tadi pertanyaan terakhirnya gimana caranya untuk peserta magang ya, untuk intern itu bisa mengembangkan skillnya dan juga mengisi gap-gap tadi. Ya sebenarnya lebih banyak terkoneksi dan mengikuti banyak kegiatan. Semakin teman-teman di sini banyak kegiatan apa ya mengikuti kegiatan-kegiatan dan terhubung dengan banyak orang kayak gitu, pasti aku yakin skillsnya itu akan semakin berkembang juga kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, Semoga terima menjawab ya Yunia. kasih. Iya, Iya, sangat terima menjawab kasih sekali Kak. Kak. Terima kasih atas pencerahan jawabannya. Oke, pertanyaannya juga keren-keren banget juga Kak Dinda ya. Oke, kita lanjut nih Kak Dinda. Satu lagi dari Kanisa, mungkin boleh?
Oke, kayak kan Nisa yang jadinya di chat box ya. Oh, oke. Ya. Oke, nih Oke, yang pertama nih. Mau dari kakak yang baca atau dari aku dulu kali ya, Kak? boleh. Jadi gini, Kak. Kalau Kanisa ini punya pengalaman di 2 tahun as a junior accounting dari lulus SMK. Setelah resign dari pekerjaannya, freelance pindah di 3 startup sembari kuliah kelas karyawan yang baru lulus tahun ini. Saran untuk selanjutnya, apakah ikut intern, MT, atau fokus cari company sebagai full-time worker yang cukup kompetitif? Nah, kalau dari kakak gimana nih? Oke, thank you so much Nisa. Oke, sebelumnya ada pengalaman 2 tahun as junior accounting dari lulus SMA, SMK. Setelah resign, pekerjaannya freelance. Pindah-pindah di 3 startup sambil kuliah berarti ya yang akan baru lulus tahun ini. Kalau untuk nextnya ambil pekerjaan seperti apa? Sebenarnya kalau menurut aku tergantung dengan kebutuhan dan kapasitas kamu sih Nisa. Kayak gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa skill kamu belum memumpuni untuk misalnya kita ambil contoh misalnya aja ya itu full time, kamu bisa coba dari pengalaman-pengalaman yang kecil terlebih dahulu kayak misalnya internship, freelance kayak gitu. Kalau MT kan pastinya kamu harus beda lagi sebenarnya gitu kan. Maksudnya kalau misalnya kamu emang targetnya itu adalah untuk percepatan karir, ya kamu bisa ambil MT. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau yang bukan yang kayak oh harus cepet-cepet nih untuk masuk ke higher level atau management level, ya mungkin full time worker. Tapi kamu juga harus melihat kapasitas saat ini, apakah sudah memumpuni atau belum, skillnya sudah ada atau belum. Karena kenapa? Karena full time itu biasanya tentunya seleksinya lebih ketat lagi daripada internship. Biasanya untuk full time mereka itu cari orang-orang yang punya pengalaman internship. Internshipnya nggak harus yang banyak teman-teman. Nggak harus yang kalian harus punya 6 bulan internship, 1 tahun internship itu enggak. Mereka itu biasanya cari orang-orang yang punya pengalamannya itu kuat kalau untuk full time. Oke, kalau misalnya kamu punya yang internship, kamu kayak gimana sih waktu intern? Impact yang kamu berikan waktu jadi intern tuh seperti apa? Kamu pernah nggak ngehandle ini hands on langsung di projectnya, end to end atau enggak? Gitu. Kalau misalnya semakin kuat pengalaman intern kamu, seperti dalam kutip full time gitu ya, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan full time-nya gitu. Tapi kalau misalnya kamu ngeliat nih, oke kok aku udah apply nih di full time jobs banyak, tapi belum ada yang berhasil dapat gitu. Berarti ya kita harus coba dulu mungkin kayak misalnya di freelance atau punya project-project yang relevan tadi. Karena semakin kuat pengalaman kita akan semakin mudah untuk mendapatkan full time gitu. Kalau internship balik lagi, kalau memang kamu fine-fine aja dengan internship, silahkan kayak gitu. Karena masing-masing pekerjaan kan ada plus minusnya sendiri ya, dan kita harus melihat mana nih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga kapasitas kita saat ini. Semoga menjawab, Nisa. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Linda atas jawabannya, nih, teman-teman. Mungkin untuk kali ini ada satu pertanyaan lagi. Oke, satu pertanyaan lagi ini untuk satu pertanyaan terakhir ya, Kak. Oke, izin bertanya, dulu pernah mengikuti internship di salah satu BUMN nasional di Bandung. Dari hari pertama nih udah jujur, udah gugup karena stigma dunia kerja yang keras gitu ya. Nah, tapi selama di sana tidak terlalu banyak job desk yang diberikan, namun karena memang tidak ada job desk yang tepat buat saya, kalau seperti itu harus gimana ya, Kak? Apakah magang di tahun depan akan tetap susah? Seperti itu. Oke, pernah ya di BUMN multinasional. Oke. Nggak terlalu banyak job desk-nya, mungkin karena emang tidak ada job desk yang tepat buat saya. Oke, kalau misalnya kayak gitu harus gimana? Apakah magang di tahun depan bakal tetap susah? Sebenarnya mungkin kamu bisa coba refer lagi ke job description waktu kamu apply. Kamu coba lihat apa yang menjadi responsibility kamu atau yang akan menjadi job desk kamu di role ini, di role magang ini gitu ya, di program magangnya. Damara atau Dima, sorry. Ya mungkin aku asumsikan dipanggilnya Damara gitu ya. Damara bisa coba lihat lagi ke job description dari lowongan pekerjaannya. Apa sih yang menjadi responsibility kamu? Apa yang akan kamu lakukan berdasarkan job desk tersebut? Kayak gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya kamu lihat, oh nggak ada nih yang aku lakuin kayak gitu, kamu bisa coba konfirmasi lagi ke tim kamu atau ke supervisor kamu. Kamu tanya, Bapak, Ibu,
untuk role saya ini kira-kira saya bisa ikut di project yang mana ya, misalnya kayak gitu. Atau adakah project yang bisa saya support juga, kayak gitu. Jadi kamu yang approach duluan, kamu yang proaktif, kamu nanyain dulu apa yang bisa kamu kerjakan. Kayak gitu. Jadi bukan yang kayak kita ikut jadi peserta magang terus kita diem aja atau mungkin minim support gitu. Jadi kalau bisa apapun itu, baik kamu waktu udah mulai kerja yang nggak jelas gitu, yang nggak dapet pekerjaan atau ya minim gitulah instruksi dari mereka, coba approach dulu aja apa yang bisa kamu lakukan untuk support project yang sedang berjalan. Misalnya kayak gitu. Dan apakah magang di tahun mendatang gitu ya bakal tetap susah? Sebenarnya tergantung. Kalau misalnya aku bisa saranin, kalau misalnya aku bisa saranin ya teman-teman, kalau teman-teman mau lebih gampang mendapatkan magang atau full time pertama, selalu cari perusahaan yang memang jelas apa yang akan teman-teman kerjakan. Perusahaan besar itu belum tentu teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang oke juga. Karena biasanya ada juga perusahaan yang sudah besar, tapi teman-teman cuma supporting role, yang mana itu kurang skillful lah untuk nanti ke teman-teman, terutama untuk full time job pertama. Biasanya aku akan menyarankan untuk teman-teman, kalau lagi konsultasi karir ya, aku biasanya akan nyaranin, kalau kamu cari internship pertama, coba cari internship di perusahaan yang memberikan kamu kesempatan untuk grow. Kayak misalnya di startup. Oke, kalau startup dinamis, mungkin harus cepat adaptif dan banyak perubahan-perubahan yang sering terjadi dalam waktu dekat, tapi itu yang akan membantu teman-teman untuk bisa hands on di projectnya langsung. Selalu cari perusahaan yang seperti itu. Kalau misalnya banyak sebenarnya di LinkedIn juga yang udah sharing teman-teman. Waktu itu pernah lewat di aku untuk internship pertama mungkin kurang direkomendasiin bekerja di kayak misalnya di sektor-sektor pemerintahan atau mungkin perusahaan-perusahaan yang besar tapi teman-teman nggak ada hands on projectnya langsung gitu. Jadi selalu cari perusahaan yang bisa hands on project langsung ya, yang bisa grow teman-teman juga ke depannya. Seperti itu mungkin dari aku, Damara. Semoga membantu ya. Oke, baik, Kak Dinda. Itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi kita hari ini nih, Kak Dinda. Kepada teman-teman tadi penanya, ada dari Kak Azra, Kak Nisa, Kak Yunia, dan Kak Damara, dapat menghubungi WhatsApp ITB Career Center di nomor 081 111 94 dan 63. Nanti mungkin akan diberi di kolom chat ya untuk pengambilan merchandise-nya. Jadi terima kasih untuk penanya hari ini. Nah, peserta Karir Prep Series 2026.
Baik, teman-teman, mohon maaf sekali karena ada gangguan ya tadi, teman-teman. Mohon maaf sekali. Mohon maaf juga telah menjadi menunggu. Apakah sudah didokumentasi, Kak? Maaf, maaf. Tadi sudah didokumentasi, Kah? Belum, belum Oke, dokumentasi sih. belum. Nah, oke. Jadi, teman-teman, karena kita sudah di penghujung, tidak sah nih ya kalau misalnya kita tidak foto dulu, teman-teman. Kita dokumentasi dulu. Jadi, kami mengundang untuk seluruh peserta untuk mengikuti sesi foto bersama sebagai penutup acara. Kami persilakan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera untuk tampilan yang lebih rapi dan juga kami mohon untuk nama Zoom-nya menggunakan nama lengkap. Jadi nanti tim kami akan membantu mengatur tampilan galeri view. Jadi dimohon kesediaannya untuk tetap berada di Zoom meeting selama sesi foto berlangsung. Baik, hitungan ketiga, kami akan mengambil foto nih teman-teman. Jangan lupa dinyalakan dulu kameranya teman-teman semuanya. Baik. Oke, satu, dua, tiga. Boleh nih di galeri kedua, untuk di slide kedua. Satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman. Silakan kameranya dapat dimatikan kembali. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Semoga kegiatan ini dapat memberikan bekal dan motivasi untuk mempersiapkan karir yang lebih matang ke depannya. Saya Cindy Orensa selaku MC, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan ITB Career Center selanjutnya. Selamat sore dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semua. Good luck untuk karir ke depannya ya. Sampai jumpa.